Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Offering F angkatan 2022 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang dibina oleh Ibu Luki Radita Alma dan Ibu Nina Rini Suprobo. Kami akan memaparkan materi mengenai subsistem SKN, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revina Safira dengan NIM 22061116389. Di sini saya akan menjadi moderator yang memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nasrullah dengan NIM 22012603868. Perkenalkan, nama saya Nadia Rindi Yulantika dengan NIM 2206 1260 3062. Perkenalkan nama saya Rizky Aura Syarani dengan NIM 2206126085546. Perkenalkan, nama saya Salsabila Meida Putri dengan NIM 2206112608547. Pada pemaparan materi hari ini, kami akan membahas mengenai 6 bab. Yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga tujuan, yang keempat unsur-unsur, yang kelima prinsip-prinsip, dan yang keenam pelaksanaan. Pemaparan materi akan dilakukan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dalam rangka mewujudkan dari kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu adanya upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan ini berkaitan dengan subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan dalam subsistem ini antara lain ketersediaan keterjangkauan, pemerataan obat serta alat kesehatan, penggunaan obat yang rasional, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, dan sebagainya. Pengembangan dan penyempurnaan prosedur sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan harus sesuai dengan standar internasional. Guna menghindari dampak buruk yang terjadi, maka penegakan hukum harus konsisten serta perlu adanya upaya serius untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah pengertian. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat, atau manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sedangkan pengertian masing-masing elemen yaitu yang pertama, sediaan farmasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi. Alat kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Menurut Depkes RI tahun 2003, makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu. Dan khusus untuk obat, dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada unsur-unsur. Unsur-unsur di sini yang pertama ada komoditi. Komoditi ini berupa makanan. Makanan yang harus tersedia dalam jenis dan manfaat yang sesuai dengan masyarakat. Kemudian ada sediaan farmasi dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Selanjutnya juga ada alat kesehatan harus tersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsi yang tepat juga. Nomor 2 ada sumber daya. Sumber daya di sini ada sumber daya manusia yang mengerti dan terampil dalam bidang kesehatan, khususnya farmasi, alat kesehatan, makanan yang berstandar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi. Di sumber daya juga ada fasilitas. Fasilitas di sini adalah peralatan atau tempat yang harus memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan baik di fasilitas produksi, distribusi maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya di sumber daya juga ada pembiayaan yang cukup dari pemerintah dan pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama bagi masyarakat. 3, ada pelayanan kefarmasian. Pada pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat menjamin penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara rasional, aman, dan bermutu dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan. 4, ada pengawasan. Pengawasan komprehensif yang meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi, pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dengan melaksanakan regulasi yang baik. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini perlu melibatkan masyarakat aktif agar sadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan. Selanjutnya juga ada penyediaan unit pelayanan publik bidang kesehatan diadakan untuk menangani berbagai masalah yang mudah diakses oleh masyarakat dan menerima keluhan atau pertanyaan terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Berikutnya ada prinsip-prinsip. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ada aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Maksudnya pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk sesuai dengan fungsi usahanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada tersedia, merata, dan terjangkau. Maksudnya, obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Dan yang ketiga ada rasional. Setiap pelaku pelayanan kesehatan harus bertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan prinsip tepat biaya atau cost efektif, serta tepat manfaat atau cost benefit dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil yang optimal. Yang keempat, ada transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada kemandirian. Potensi sumber daya dalam negeri, utamanya bahan baku obat dan obat tradisional, harus dikelola secara profesional, sistematis, dan berkesinambungan sehingga memiliki daya saing tinggi dan mengurangi ketergantungan dari sumber daya luar negeri, serta menjadi sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai penyelenggaraan. Menurut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Nasional, ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Lalu pada poin kedua, upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Pada poin ketiga, ada upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Lalu ada upaya penggunaan obat yang rasional, dan yang terakhir, upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Apabila dibedah satu-satu, maka pada setiap poin di penyelenggaraan ini memiliki subpoin tersendiri. Misalnya pada upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan memiliki 4 poin. Memiliki 4 subpoin. Yang pertama, penyediaan dan pelayanan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Lalu pada subpoin yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah dengan pengaturan khusus menjamin tersedianya obat bagi masyarakat di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan perbatasan, serta daerah bencana, daerah rawan konflik, dan obat yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Pada subpoin ketiga, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat dan alat kesehatan. Lalu pada subpoin terakhir, pemerintah mengatur harga obat dan alat kesehatan. Lalu pada poin kedua, upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Pada poin ini memiliki 10 subpoin, dan ini bisa didapatkan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Karena isinya cukup banyak, saya akan lanjutkan ke subpoin berikutnya. Poin berikutnya yaitu upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Ada satu subpoin yang perlu diperhatikan, yaitu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di semua fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan kondisi, lalu melaksanakan kegiatan inti farmasi yang meliputi pengelolaan obat dan produk kesehatan lainnya, menjamin mutu, memberikan informasi dan saran, serta memonitor penggunaan obat oleh pasien. Lalu memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepan yang rasional dan ekonomis serta penggunaan yang tepat. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai untuk setiap individu. Lalu pada poin yang keempat, upaya penggunaan obat yang rasional. Memiliki 2 subpoin. Subpoin yang pertama yaitu penggunaan obat yang rasional merupakan salah satu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mengefisienkan biaya pengobatan. Lalu pada subpoin yang kedua, penyelenggaraan upaya penggunaan obat yang rasional dilakukan antara lain dengan melalui kegiatan berikut. Yang pertama, penerapan daftar obat esensial nasional dalam upaya pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier melalui pemanfaatan pedoman terapi dan formularium berbasis bukti ilmiah terbaik. Lalu, audit dan umpan balik dalam penggunaan obat rasional. Lalu, pengembangan mekanisme pemantauan ketersediaan obat esensial dan langkah-langkah perbaikan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, pemberdayaan komite farmasi dan terapi untuk meningkatkan mutu pelayanan
kefarmasian melalui penggunaan obat secara rasional. Lalu penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis biaya efektif dan biaya manfaat pada seleksi obat yang digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Lalu penyediaan informasi obat yang benar, objektif, dan lengkap melalui penyusunan informasi obat nasional Indonesia akan sangat mendukung para profesi kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan obat yang rasional. Lalu, pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Informasi kepada masyarakat antara lain promosi penggunaan obat generik dan pengelolaan berbagai penyakit secara tepat seperti penyakit diare dan lain-lain, serta pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan penggunaan obat rasional di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu ada poin terakhir, yaitu upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Memiliki dua subpoin. Yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia perlu didorong secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi. Untuk langkah-langkahnya, karena cukup banyak, bisa dicari melalui Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012. Lalu pada subpoin yang kedua, pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu tinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal. Penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan harus melibatkan seluruh pelaku baik secara perorangan maupun bersama dan terpadu antara pemerintah daerah, swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Sekian. Sekian presentasi atau pemaparan materi yang dapat kami lakukan. Semoga pemaparan materi yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kendala-kendala atau apabila ada kesalahan kata. Kami akan terus mengimprove-nya di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.